wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah latihan ujian kenaikan kelas IPA SMP ya, kelas 8 ya. Ini ada angka 8-nya kelasnya. Ya, kelas 8 semester 2. Jadi di sini nanti akan ini ada untuk K13 ya, meliputi ada tekanan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, getaran gelombang, cahaya dan optik. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini sudah saya siapkan. Oh ya, kalau kalian ingin bergabung di grup belajar, kalian bisa bergabung di Geng Soal Hots. Di sini tempatnya untuk diskusi ya, untuk SMP dan SMA. Kemudian, ini tadi saya mau bilang sudah saya siapkan Google. Siapa tahu kita membutuhkan nanti. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Urutan inspirasi yang benar. Inspirasi itu apa? In itu masuk, pirasi itu pernapasan. Jadi bernapas itu respirasi itu bernapas. Respirasi. Ini ada pernapasan, ya, pernapasan. Terdiri dari 2, ada inspirasi. Ini memasukkan udara ke hidung. Ini inspirasi itu menghirup udara. Menghirup udara. Sedangkan ekspirasi ini menghembuskan udara. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau kita pernapasan dari hidung sampai paru-paru. Nah, istilah respirasi ini pun digunakan di tingkat sel ya. Jadi tidak menghirup dan mengembuskan lagi kalau di tingkat sel ya. Jadi menangkap oksigen dan melepas karbon dioksida. Itu lebih ke situ. Ya, jadi inspirasi tujuannya adalah menangkap oksigen, ini melepas CO2. Ya, ini memasukkan oksigen, ini melepas CO2. Intinya gitu ya. Urutan proses inspirasi yang benar. Jadi pertama, otot interkostalis kontraksi. Ya, jadi kontraksi. Di sini otot-otot di sini kontraksi, tulang rusuk akan terangkat. Ya, kalau terangkat sehingga tekanannya menjadi rendah. Ya, tekanan di udara mengecil atau rendah, udara bisa masuk. Jadi 1, 2, 3, 4 ini sudah urut. Ya, sudah urut. Kemudian nomor 2, perhatikan reaksi pengikatan oksigen yang dilakukan oleh hemoglobin di bawah ini. Jadi Hb itu hemoglobin, ini oksigen menjadi 2HBO, ini adalah oksihemoglobin. Ini adalah saat darah sudah mengikat oksigen, biasanya dikasih tanda warna merah. Ya, kalau mengikat karbon dioksida, misalnya ini adalah CO2, nah saya gunakan tinta biru juga. CO2 nanti akan menjadi karbaminohemoglobin. Reaksi pengikatan oksigen tersebut terjadi antara prosesnya. Pengikatan oksigen ini alveolus dengan pembuluh darah. Pembuluh darah, ini yang B alveolus dengan pembuluh darah. Jadi terjadinya itu di alveolus ini. Jadi di sini ada alveolus, adalah gelembung-gelembung yang berisi udara. Nah, di sini ada pembuluh darah yang dekat dengannya ya. Pembuluh darah. Di sini gelembung-gelembung ini berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan udara luar. Di gelembung ini akan ada pembuluh-pembuluh darah. Dia akan melepaskan oksigennya. Ya, sekaligus dia akan mengikat CO2 nanti ya. Jadi di alveolus. Gelembung-gelembung kecil yang ada di paru-paru. Apabila kita menghirup napas dan mengeluarkan napas hingga udara dapat masuk dan keluar dengan volume sekitar 500 ml, ini adalah volume tidal namanya. Udara yang dapat keluar masuk saat ini adalah udara tidal. Jadi udara tidal itu pernapasan normal. Jadi di sini pernapasan normal tidal. Ya. Tidal. Nah,
setelah kita melepaskan nafas, menghirup nafas, kita menghirup lagi. Ya, ini adalah udara komplementer atau suplementer. Ini sering kebalik, makanya saya butuh ini ya. Volume udara pernapasan. Udara pernapasan. Kita langsung lihat gambarnya. Nah, di sini ada ya. Oke, jadi, nah di sini adalah tidal. Yang ini tidal. Ini adalah cadangan inspirasi. Ada namanya, istilahnya. Saya butuh istilahnya. Cadangan inspirasi. Kalau ini adalah residu ya. Kok udara komplementer. Udara komplementer di sini adalah udara komplementer. Udara komplementer. Berarti di sini setelah kita menghembuskan udara yang masih bisa dihembuskan lagi namanya udara suplementer. Dan udara yang ada terjebak di ruangan pernapasan ya, walaupun kita mengeluarkan udara sekuat-kuatnya masih ada sisa udara namanya residu. Nah, di sini ada gambarnya. Terus volumenya di sini dilihat ya. Nah, residunya sendiri sisanya adalah 1000 cc ya. Cadangan ekspirasinya adalah 1500 ya, tidalnya sendiri 500, cadangan ekspirasinya juga 1500. Oke, kita sekarang nomor 4. Pertukaran gas yang terjadi dalam darah tergantung tekanan parsial gas tertentu. Berikut ini pernyataan tentang tekanan parsial gas yang terdapat dalam darah yang meninggalkan kapiler alveolus ya. Tekanan meninggalkan ya, meninggalkan. Jadi kalau sudah meninggalkan alveolus, tekanan parsial O2-nya lebih besar. Nah, O2-nya lebih besar. Jadi oksigennya lebih besar daripada CO2-nya. Ya, karena memang dia habis mengikat O2 ya, jadi tekanan parsialnya lebih besar. Jadi darah itu penuh dengan oksigen, bisa kita bayangkan seperti itu, dan CO2-nya mungkin masih ada tapi sedikit sekali ya. Nomor 5. Apabila terjadi polusi udara karena adanya gas karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan pengangkutan oksigen dalam jaringan tubuh. Karbon monoksida simbolnya adalah CO ya, karbon monoksida ya, dapat menyebabkan gangguan pengangkutan oksigen dalam jaringan tubuh yang disebut dengan asfiksasi ya. Jadi gangguan pengangkutan oksigen dalam jaringan tubuh ya. Gas CO2 adalah gas yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, karena kekurangan oksigen ya. Jadi ini menjadi berbahaya karena hemoglobin ya lebih mencintai CO2 daripada lebih mencintai CO daripada oksigen ya. Dia itu perbandingannya 200 kali lipat. Jadi hemoglobin ini lebih mudah mengikat CO 200 kali lebih daripada kemampuan hemoglobin mengangkat oksigen. Jadi kalau ada dua gas ini, hemoglobin lebih memilih CO, dan CO ini nggak dibutuhkan dalam pernafasan, dibutuhkan oksigen. Maka orang yang menghirup gas CO bisa lemas ya, mungkin dia akan pingsan atau bahkan bisa meninggal ya. Nomor 6. Perhatikan gambar jantung berikut. Kalau kita melihat gambar jantung, bayangkan ini adalah jantung pasien. Ya, kalau jantung pasien berarti pasien menghadap ke kita, ini adalah bagian kanan, ini adalah bagian kiri, kaki. Nah, yang atas ini adalah bagian serambi, yang bawah adalah bagian bilik. Ya, jadi udara masuk selalu dari serambi ya, serambi rumah ya, nggak mungkin orang masuk langsung ke bilik, wah ini maling itu namanya. Ya, lewat serambi dulu. Oke. Peredaran darah ganda, darah masuk ke ruang nomor B
ya. Jadi ini dari paru-paru masuk ke B melalui, sedangkan darah dari ruang C dipompa keluar melalui, nah C ini keluar, ini melalui, ini menuju paru-paru. Ya, jadi kalau C dipompa keluar ini masih banyak mengandung karbon dioksida. Nah, di sini yang menuju paru-paru itu namanya adalah vena, saya khawatir kebalik. Vena pulmonalis, ya, yang menuju paru-paru vena pulmonalis. Yang ini, vena pulmonalis. Ya, yang menuju jantung adalah arteri pulmonalis. Ini adalah arteri. Ya, arteri. Arteri pulmonalis. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Pokoknya kita kan punya ciri-ciri vena ya. Ciri-ciri vena itu ada mengandung katup, dia itu lebih tipis ya. Kalau arteri kan lebih tebal, dia valve-nya itu lebih sedikit. Ya, kalau di sini lebih ke tebal tipisnya rasanya dari ininya apa? Dari pembuluhnya. Kita akan lanjutkan. Vena pulmonalis itu menuju paru-paru. Ya. Jadi pulmo itu artinya paru-paru. Kalau jantung itu kardio, nah, bahasa biologi. Kalau ginjal ren, nah, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kidney. Bahasa biologi dengan bahasa Inggris beda ya untuk beberapa organ. Hasil pengukuran tekanan darah seorang pasien menunjukkan angka sini, angka 120/80 mm/Hg. Pernyataan yang benar terkait tekanan darah, yang depan itu sistol, yang belakang diastol, ya. Yang belakang diastol. Jadi sistolnya adalah sistol diastol pasien. Tekanan bilik saat kontraksi. Nah, ini boleh. Ini adalah tekanan sistol. Nomor 7 adalah yang D. Ya. Jadi tekanan saat kontraksi adalah tekanan sistol. Lah, saat relaks ini adalah diastol. Jadi ini saat kontraksi, saat rileks. Nomor 8 sekarang. Tekanan yang terdapat dalam pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Jantung adalah organ yang memberikan tekanan pada darah, ya, sehingga dapat mengalir ke tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh aorta, jadi ini jantung, ya, seperti ini. Ya, pembuluh yang keluar dari bilik kanan, ya, yang keluar dari bilik kanan ini namanya pembuluh aorta. Jadi pembuluh arteri yang besar itu namanya aorta. Ya. Pembuluh aorta memiliki diameter sekitar 50 mm dan pembuluh arteri memiliki diameter 10 mm. Pernyataan yang benar terkait dengan informasi di atas adalah, jadi kalau ini di fisika dinamakan fluida dinamis. Jadi ini adalah pembuluh yang besar, ini yang pembuluh yang kecil. Di antara kedua pembuluh ini yang sama apanya? Yang sama adalah debit airnya, debit darahnya. Debit adalah volume per luas permukaan. Ya, ini adalah debit. Ya, dan volume ini adalah debit volume air per luas permukaan per banyaknya air per satuan waktu, banyaknya air per satuan waktu. Volume itu. Debit itu banyaknya air yang lewat persatuan waktu. Jadi salah. Debit itu volume per T. Nah, volume adalah, ini adalah jarak, ini anggap saja S gitu atau S gitu ya. S kali A per T. Ya, S per T itu adalah kecepatan. Jadi bisa diartikan debit adalah bisa V ya dikali T, kecepatan dikali waktu. Nah, debit kok S V dikali A, S per T itu kan
kebalik. V kali A, luas penampang. Jadi S per T itu V. S per T itu adalah V. Nah, penurunan rumusnya seperti ini. Ya, V kecil ya, saya kayak gini. Tekanan darah di jantung paling besar, aorta. Tekanan darah di jantung paling besar, aorta lebih kecil dan paling kecil. Terkait dengan informasi di atas, tekanan yang terdapat pada pembuluh darah ya memiliki prinsip seperti hukum Pascal. Jantung adalah organ yang memberikan tekanan pada darah sehingga dapat mengalir ke tubuh melalui pembuluh. Pembuluh darah aorta memiliki diameter di sini. Ya. Dan pembuluh arteri memiliki diameter sekian. Pernyataan yang terkait kalau hukum Pascal boleh juga selain ini, saya kira arahnya ke sini. Di sini F per A ya. Gaya F per A, tekanan ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu juga bisa. Ya. Tekanan darah di arteri paling besar, aorta lebih kecil dan paling kecil di jantung. Tekanan darah jantung aorta, arteri ini salah, nggak mungkin salah besar, nggak mungkin sama, diameternya berbeda. Ya, yang benar adalah tekanan darah jantung aorta arteri, tekanan darah di jantung aorta dan arteri. Sebentar. Meskipun di sini, oh iya, sebentar. Saya hampir lupa. Ini kan besar, tapi kan dia jadi kecil-kecil 2 atau 3 gitu ya. Jatuhnya tekanannya sama. Ya, tekanannya jatuhnya sama. Kalau dari besar menjadi 1 kecil, tekanannya beda. Tapi ini besar 1 menjadi kecil-kecil 2. Ya, kecil-kecil 2 menjadi lebih kecil lagi, ya mungkin 4. Jadi total tekanannya PF per A-nya itu jatuhnya sama. Ya, tekanan darah di jantung, aorta, arteri sama. Makanya kita bisa menghitung tekanan darah itu dipakai lengan gitu aja ya, sistol diastolnya. Ya, sama besar. Alasannya karena itu memang ini lebih besar ya. Tapi ini kan kecil-kecilnya banyak gitu ya. Jadi jatuhnya F per A akumulasinya sama, ini tekanannya. Oke. Tekanan darah jantung, aorta, arteri sama besar. Kita nomor 9 sekarang. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah ganda. Ya, berikut ini bukan penjelasan tentang peredaran darah ganda. Sekali beredar 2 kali keluar jantung. Sekali beredar 2 kali keluar jantung. Darah ganda. Ganda itu bukan jantung, paru-paru, jantung. Oh, bisa juga jantung, paru-paru, jantung, seluruh tubuh. Sekali beredar 2 kali keluar jantung. Ya, keluar jantung saat ke paru-paru dan keluar jantung saat ke seluruh tubuh. Itu masuk. Sekali beredar 2 kali masuk jantung. Ya, sama, 2 kali masuk jantung juga, dari seluruh tubuh masuk jantung, terus ke paru-paru, terus masuk jantung lagi. Meliputi peredaran darah pulmonal dan peredaran darah besar. Ya, pulmonal adalah peredaran darah dari jantung, paru-paru, jantung. Jadi di sini jantung, ya, dia akan menuju paru-paru, ya, ini terus kembali ke jantung. Terus jantung, seluruh tubuh, jantung, kan 2 kali. Sekali beredar darah masuk paru-paru dan langsung keluar tubuh, ini salah. Ya, salah. Yang bukan, berarti yang dicari kan yang salah memang. Nomor 10. Beberapa kelainan dalam sistem peredaran darah adalah kelainan yang terjadi pada sel-sel darah, antara lain. Nah, di sini sel darah lah ya. Leukopenia. Nah, leukopenia ini masuk. Leukopenia. Leuko itu berasal dari leukosit, itu sel darah putih. Pasti ya. Jadi leukopenia itu pasti masuk. Kemudian polistemia. Polistemia rasanya iya. Kalau varises ini pembuluh. Ini pada pembuluhnya, bukan pada selnya, ya. Hipertensi pada pembuluhnya juga. Hipertensi. Sklerosis pada pembuluh yang jelas. Sklerosis pada pembuluh. Ada enggak? Ini 1 misalnya 36. Ada.
Siklemia, hipertensi yang jelas bukan. Coba siklemia itu apa? Saya nggak familiar di sini. Akan saya cari di sini ya. Siklemia adalah siklemia. Ini apa sih? Kok anemia? Siklemia. Siklemia. Oh, sel anemia sabit ini loh. Sel anemia sabit. Ya, jelas pembuluh darah. Anemia. Jadi pembuluh darahnya kayak membentuk bulan sabit. Ini bulan pembuluh sel darahnya membentuk seperti ini. Sel darah merahnya nggak sempurna. Bentuknya seharusnya kan bulat, pipih di tengah. Nah, di sini seperti bulan sabit. Ya, ini termasuk gangguan pada sel darah ini. Lah, siklemia. Jadi jelas 1, 3, dan 6. 1, 3, dan 6. Sekarang nomor 11. Perhatikan sistem urinaria berikut ini. Bagian yang disebut uretra dan ureter kita namai semuanya aja ya. Jadi di sini yang 4 ini yang jelas adalah ginjal, tapi menunjukkan ke sini. Ini adalah kayak arteri ginjal ya. Jadi pembuluh darah yang menuju ke ginjal. Ya. Jadi ini adalah pembuluh darah. Ya. Nah, saya lupa pembuluh darah menuju ke ginjal namanya apa. Oke, nah ini ada renal arteri dan vena, renal arteri dan renal vena, yang vena yang biru, renal arteri dan sama dengan jantung ternyata, renal arteri dan renal vena, ren itu ginjal ya, renal arteri dan renal vena. Kalau yang nomor ini adalah ureter. Kalau nomor 2 ini adalah bladder atau kandung kemih. Ya, terus kalau nomor 1 uretra. Bagian yang disebut uretra dan ureter. Uretra berarti nomor 1, ureter nomor 3, 1 dan 3. Ya. Perhatikan ini adalah gambar nefron ya, bagian yang berperan pembentukan urin yang sebenarnya. Ya. Jadi ini adalah pembentukan urin yang sebenarnya adalah nomor 2 setelah augmentasi. Ya. Jadi nomor 4 itu adalah glomerulus. Glomerulus. Ya. Glomerulus. Glomerulus ini adalah pembuluh darah yang berfungsi pada fase pertama. Fase pertama yaitu fase ini apa? Penyaringan, filtrasi. Ya, penyaringan. Kemudian yang nomor 3 itu adalah TKP, tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal. Ini adalah untuk fase kedua. Fase kedua ini adalah reabsorpsi. Ya, penyerapan kembali. Yang ini adalah namanya lengkung Henle. Ini kebanyakan masih penyerapan ya, reabsorpsi juga, terutama air dan garam. Terus nomor 2 ya, nomor 2 ini adalah yang nomor 2 ini ya, TKD, tubulus contortus distal. Ini adalah fase ketiga yaitu augmentasi. Ya, kalau yang ini adalah tubulus
kolektibus. Ya. Hasil dari filtrasi adalah urin primer. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Hasil dari augmentasi adalah urin sebenarnya. Ya, oke. Sekarang nomor 13. Kita pakai warna merah aja. Tubuh memiliki kemampuan untuk mengatur berapa banyak air yang harus dikeluarkan oleh tubuh agar jumlah air dalam darah seimbang. Pernyataan yang ini benar terkait di atas. Yang mengatur itu namanya ginjal ya. Saat cuaca dingin, pengeluaran keringat banyak sedangkan urin sedikit, ini salah. Ya, saat cuaca dingin akan lebih banyak urin. Ya, urin akan lebih banyak, keringatnya yang sedikit. Nah, ini diatur oleh hormon ADH. ADH, antidiuretik hormon. Ya. Antidiuretik hormon. Ya. Jadi kalau dingin berarti ADH-nya urinnya banyak, ADH-nya sedikit berarti. ADH-nya sedikit, ini anti pipis, hormon anti pipis gitu ya. Cuaca panas, pengeluaran keringat dan urin sama banyak, salah. Cuaca dingin, pengeluaran urin banyak, keringat sedikit, ini yang benar. Ya, yang C. Cuaca panas, pengeluaran keringat sedikit, urin sedikit, ya, bukan. Keringatnya banyak saat panas. Keringat kenapa dibutuhkan lebih banyak saat panas? Untuk mendinginkan tubuh. Saat keringat menguap, dia akan menyerap panas dari tubuh untuk proses penguapan tersebut. Nomor 14. Beberapa zat hasil ekskresi, ya, zat yang dihasilkan oleh hati antara lain, hati itu menghasilkan bilirubin, hati menghasilkan empedu, dan hati juga menghasilkan urea 1, 2, 3. Ya. Bilirubin itu bahannya empedu sebenarnya ya. Oke, nomor 15. Pada saat dilakukan pengujian di laboratorium klinik, urin seorang pasien diuji dengan indikator Benedict, menunjukkan reaksi warna merah bata. Berarti ini uji glukosa. Berarti air urinnya mengandung glukosa. Ya, kalau mengandung glukosa artinya dia diabetes. Diabetes apa? Diabetes mellitus. Apa penyebab dari diabetes mellitus? Ya, terganggunya fungsi kerja hormon insulin. Siapa yang menghasilkan insulin? Yang menghasilkan adalah pankreas. Ya, apa gunanya? Kalau kebanyakan gula, ya, kalau gula naik, maka gula akan dirubah menjadi glikogen. Kalau gula turun, glikogen yang dirubah menjadi gula, ya. Gula turun, glikogen atau gula otot diubah menjadi gula. Ya, yang mengatur ini adalah insulin. Jadi di dalam darah kita itu konsentrasi gula nggak boleh terlalu banyak. Ya. Kelainan pada sistem ekskresi yang ditandai dengan terjadinya peradangan pada nefron, ya, nefron itu yang ini tadi mengandung ini nefron ini, kelainan di sininya apa yang terjadi? Ya. Kelainan pada nefron, masuk kembali ureum ke dalam darah, uremia. Jadi ureanya masuk ke darah. Ya, penimbunan air di kaki odema disebut nefritis. Ya, kelainan pada nefron. Ya, kalau nefron tistis itu artinya radang ya. Jadi radang pada nefron ya, nefritis. Ya. Nah, radang pada laring, laringitis. Radang pada pleura, pleuritis. Radang pada bronkus, bronkitis. Tistis itu radang. Sekarang nomor 17. Perhatikan bagian telinga berikut. Lah, mana terus tulangnya? Ya. Gambar telinganya ndak ada. Wah, ini.
Jadi karena di sini tidak ada gambarnya, saya gambar sendiri. Ya, urutan jalannya rangsang suara hingga dapat dengar. Pertama, suara ini akan masuk ke liang telinga. Ya, masuk ke liang telinga. Mana liang telinga? Tidak ada. Selaput gendang, tulang martil, sangurdi, landasan belum ada. Ini liang. Ya, di ujung liang telinga ada namanya gendang. Berarti nomor 1 ini gendang. Ya, nomor 1 dulu. Gendang telinga. Habis itu gelendang telinga ini di gendang ini ada tulang martil, ya, palu martil itu. Ya, tulang martil nomor 2. Ya. Terus tulang landasan. Ada tulang landasan di sini, nomor 3 kalau ada. Tulang martil nomor 2 sudah ya. Tulang landasan. Nah, nomor 4 berarti. Terus tulang sangurdi. Sangurdi ini yang akan mendorong tulang sangurdi. Tulang sangurdi akan mendorong koklea nanti. Nomor berapa? Tulang sangurdi nomor 3. Lalu sangurdi akan dilanjutkan ke koklea atau rumah siput. Ya, rumah siput ini di dalamnya banyak terdapat saraf-saraf pendengaran. Ya, 6 terus 5, saraf pendengaran nomor 5. Jadi 1 2 4 3 6 5. 1 2 4 3 6 5 yang B. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 18, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh A di sini adalah koklea atau rumah siput. Membantu dalam mempertahankan keseimbangan ini ada 3,5 lingkaran. Ya, saluran 3,5 lingkaran. Merespon terhadap berbagai frekuensi getaran. Betul, ini rumah siput. Merubah energi suara menjadi energi mekanik adalah fungsi dari gendang. Ini gendang. Organ pelindung, ya tulangnya ini organ pelindung, tulang. Kalau ini adalah saluran Eustachius. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan tekanan telinga. Tekanan telinga bagian dalam dan luar. Nah, oke. Masih banyak lagi di situ sebenarnya ya, gambarnya kecil. Nomor 19, perhatikan gambar telinga berikut ini. Selaput gendang, tulang pendengar, kelainan pendengaran disebut tuli konduksi. Disebabkan karena kerusakan pada bagian tuli konduksi. Ya, ini gak bisa konduksi, gak bisa konek. Gak bisa menyalurkan, berarti gendang telinga. Ya. Gendang telinga dan tulang pendengar ini yang mengonduksi, penghantarnya konduksi ini. Ya, kalau saraf auditori bukan ya, koklea bukan. Jadi selaput telinga dan tulang pendengar, tuli konduksi. Nomor 20, suatu sumber getar memiliki frekuensi 300 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan V sama dengan 1500 meter per sekon. Panjang gelombang V sama dengan F dikali lambda, maka lambda sama dengan F dibagi V. Kebalik. V dibagi F. V dibagi F, maka lambda sama dengan V-nya berapa? 1500. F-nya berapa Hertz? 300. Ini dicoret 15 bagi 3 adalah 5. 5 meter panjang gelombangnya. Jika frekuensi suatu getaran F panjang gelombangnya lambda 75 cm atau 0,75 meter atau 3/4 meter gitu juga boleh ya. Kecepatan gelombangnya V sama dengan F kali lambda. F-nya sama dengan 440, lambdanya adalah 3/4. Saya bikin 3/4 biar nyoretnya gampang. Ini 110 kali 3 adalah 330. Nomor 22. Sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter, jadi lambdanya adalah 3/4.
cepat rambatnya V-nya adalah sekian, frekuensi gelombangnya F sama dengan V dibagi lambda. Ya, sama dengan V-nya 150 dibagi 3/4 sama dengan 150 kali 4/3, dicoret dapat 50 kali 4 adalah 200 Hz. Kita lanjutkan. Gelombang bunyi dimanfaatkan manusia dalam berbagai kegiatan. Sonar, sound, navigation and ranging, ya. Sonar, sound navigation and ranging, ya. Untuk kegiatan berikut ini kecuali mengetahui penyakit tertentu. Ini letak, ya, letak suatu kondisi janin, mengetahui kedalaman perairan ini. Pada penyakit tertentu enggak rasanya. Kalau kondisi janin bukan sonar sebenarnya, USG, ultrasonografi. Jadi yang paling tidak ini, yang paling tidak bisa dilakukan adalah ini. Ini mungkin beda istilah aja ya, USG. Singkatannya adalah USG bukan sonar, ultrasonografi. Ya, tapi yang jelas nggak bisa itu kita menggunakan gelombang suara untuk mengetahui penyakit tertentu. Itu belum ada di literatur. Mungkin suatu saat bisa, mungkin ya. Sejauh ini paling tidak Pak Ali belum pernah baca, ya. Yang jelas ini yang tidak, yang ini bisa A, B, C, D. Nomor 24, perhatikan hewan berikut ini. Ada hiu, lumba-lumba, paus, kelelawar. Hewan yang memanfaatkan sonar untuk menentukan lokasi atau ekolokasi. Yang jelas adalah kelelawar pasti, ya pasti nomor 4. Wah, nomor 4-nya ada 3 yang jadi masalah. Ada juga lumba-lumba dan paus. Jadi 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lumba-lumba, paus dan kelelawar semuanya adalah mamalia. Ya, ketiganya ini adalah mamalia. Kalau hiu itu menggunakan gelombang magnetik kalau nggak salah. Jadi hiu martil, ya. Hiu martil itu ada martilnya seperti ini, adalah pakai elektromagnetik dia. Jadi bukan pakai sonar. Hiu kepala martil, ini ada matanya di sini. Makanya bentuknya seperti ini, seperti detektor, ya. Jadi bisa mendeteksi makanan yang ada di dalam ini, di dalam pasir. Perhatikan bagian-bagian mata berikut ini, urutan bagian mata yang dilewati cahaya sehingga dapat melihat benda ini adalah mata. Ya, mata saya gambarkan seperti ini. Ya, oke. Pertama, mata akan lewat kornea. Ini adalah kornea mata atau selaput bening, ya. Jadi kelanjutan dari sklera. Ya, kalau di belakang namanya sklera di sini. Ya, kemudian akan ada celah di sini. Celah di antara kedua iris ini namanya pupil. Ya, nomor 2 pupil. Ya, kemudian di belakangnya ada lensa mata. Lensa mata mempunyai daya akomodasi, yaitu kemampuan mencembung dan memipih untuk memfokuskan bayangan. Kemudian di sini saya ragu-ragu mana yang lebih dulu, aqueous atau vitreous. Rasanya vitreous dulu. Yang jelas 6 ini titik-titik ya. Kemudian retina dan saraf optik. Ini aja yang jelas, ini 6 dan ini 7. Retina di sini. Jadi cahaya itu difokuskan menuju retina. Ini nomor 6. Terus kemudian saraf, ini adalah nomor 7. Ya. Jadi 1 2 3 6 7. 1 2. Ya, yang ada ya ini 132 ya, untungnya. Jadi 45 berarti aqueous humor dulu, baru vitreous humor. Ya, jadi 45. Untung di sini tidak ada yang dibalik. Ya, 45 54 gitu bingung saya. Googling akhirnya. Kalau ini nggak perlu googling, berarti yang A. Tidak perlu buka Google. Nomor 6. Retina adalah bagian mata yang banyak mengandung sel fotoreseptor. Di situ ada sel batang dan sel kerucut. Ya, sel batang dan sel kerucut. Sel-sel penerima rangsang cahaya pada retina peka terhadap cahaya berwarna adalah yang berwarna ini
batang itu yang silinder ya. Yang jelas bukan ini. Sel silinder itu kerucut. Sel batang dan kerucut. Yang mana ya? Yang warna kerucut rasanya. Sebentar saya ingat-ingat. Kerucut sel warna. Ya, atau ini ya. Fotoreseptor warna. Fotoreseptor mata. Sel Nah, saya bentuknya kerucut ini ya, bentuknya kerucut. Sel kerucut di Wikipedia sel kerucut, oke. Kegiatan berikut ini menjaga kesehatan indera penglihatan kecuali tidak menatap matahari secara langsung, betul. Mengucek mata dengan tangan salah, apalagi sekarang musimnya virus corona ya, ini nggak boleh. Memakai larutan tetes mata khusus, betul. Memakai kacamata renang saat berenang, betul. Jadi mengucek mata ini ya. Sekarang musim COVID-19. Jangan ngucek mata ya. Mending dikasih cairan untuk ini, untuk melegakan, kan mata gatel ya. Itu dikasih cairan untuk apa? Larutan khusus, larutan tetes mata khusus ini bisa lega kok gatelnya. Trust me, di apotek ada. 28 penderita miopi tidak dapat melihat benda dengan jarak jauh. Ya, miopi tidak bisa jarak jauh. Dengan jelas, lensa yang digunakan untuk penglihatan miopi. Miopi itu tidak bisa melihat jarak jauh dengan jelas. Lensanya adalah lensa cekung. Ya, sebelum ada lensa cekung, ya, sinar jatuh, bayangan benda jatuh di depan retina. Nah, ini kita perlu kasih cermin cekung, lensa cekung maksud saya, sehingga bisa jatuh tepat di cahaya ini nanti ya, tepat jatuh di retina, tidak di depan retina lagi ya. Jadi di sini adalah cekung, lensa cekung. Kita lanjutkan ya. Sebuah lilin dapat ditempatkan di depan cermin cekung pada jarak 15 cm. Ya. Jarak fokus lensa 5. Di sini fokusnya ada 5. Ya, 5. Di sini diameternya berarti atau pusat kelengkungannya atau R-nya adalah 10. Dia cermin cekung ya. Kemudian di depan cermin itu pada jarak 15 cm, dia 15 cm di sini. Di sini pasti diperkecil. Di sini adalah ruang 1 ya. Kalau penamaan ruangnya, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Di sini ruang 4. Ya, ruang 4. Nomor benda dan nomor ruangan harus sama, 1 2 3 4. Ya, di sini nomor bendanya lebih besar dari nomor bayangan, pasti bendanya diperkecil. Dan pasti nyata dan terbalik. Maya itu hanya dihasilkan di ruang 1 ya. Jadi kalau saya bahas kalian, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus, sinar kalau melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, bendanya di sini. Hitung-hitungnya apa? 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen ya, atau bayangannya ya. Cermin cekung adalah cermin positif, jadi F-nya positif. Ya, jadi yang ditanya adalah 1/x aksen, 1/s aksen sama dengan 1/f dikurangi 1/s. Ya, F-nya positif. Ya, 1/f-nya berarti 1/5 positif. Bendanya juga positif karena di depan. Benda di depan ini positif juga, karena positif negatif sangat penting di sini ya. 1/5 ya dikurangi 1/s-nya positif. Ya, tetap ini positif. Kalau gitu, jadi 1 per bendanya tadi 15 dijadikan sama penyebutnya, 5 jadikan 3 dikurangi 1 per 15, maka S aksennya adalah 15/2 ya. Jadi perbesaran M adalah S aksen per S dimutlakkan. S aksennya berapa? X aksennya adalah 15/2 dibagi S nya adalah 15,
maka ini akan menghasilkan setengah. Ya, setengah berarti adalah 1/2. Oke. Sebuah benda tingginya 12 cm, ya. Sebuah benda tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cembung, bukan cekung tapi cembung. Kalau cermin cembung semua bayangannya ya pasti maya, pasti tegak, pasti diperkecil. Sebuah benda tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 30. Sifat bayangan dan bentuk cermin tersebut nggak usah dihitung. Pasti maya, tegak, diperkecil. Ya, maya, tegak, diperkecil ini pasti kalau cermin cembung. Jadi nggak usah dihitung. Apabila benda tingginya 12 cm diletakkan 10 meter di depan, apalagi di depan. Ya, di depan. Ini pasti nggak usah dihitung ya. Maya, tegak, diperkecil. Nomor 31. Sebuah benda diletakkan di depan sebuah lensa cekung. Ya, lensa cekung. Sekarang bukan cermin tapi lensa. Jadi lensa cekung seperti ini. Lensa cekung adalah lensa negatif. Jadi nanti F-nya negatif. Ya, benda diletakkan di depan lensa cekung pada jarak 12 cm. Jika bayangan terbentuk adalah 10 cm di belakang lensa. Di belakang lensa adalah bayangan positif. S aksennya adalah positif. Dan itu ngadepnya ke bawah. Ya, ngadepnya ke bawah. S aksen ini adalah positif kalau di belakang lensa. Ya, positif. Yang dicarinya adalah fokusnya. Ya, sebuah benda diletakkan di sebuah lensa cekung pada jarak 12 cm. Bendanya pada jarak 12. Ini adalah 12. Benda di depan, S di depan itu adalah positif. Ya, positif. Saya ada khusus membahas tentang perjanjian positif negatif. Ya, saya usahakan nanti akan saya beri linknya di bawah. Kalau saya lupa ingatkan, ya komen saja. Link untuk perjanjian positif negatif dari lensa. Ini penting. Dan cermin ya. Rumusnya semuanya sama, hanya beda perjanjian positif negatif. S-nya sama dengan 12 cm. Nah, ini kan sudah saya tulis, kok tak tulis lagi. Yang jelas S-nya positif, ya. Bayangan yang terbentuk 10 cm di belakang, maka jarak fokus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Sama dengan 1/S-nya adalah 12 ditambah 1/S aksennya 10, ya. Jika bayangan terbentuk 10. Ya, 1/10. Maka di sini semua sama-sama jadikan per 120 aja nah. 120, 12 dikalikan 10, 10 dikalikan 12. Ya, berarti di sini adalah 22/10. Maka F-nya adalah 120 ya. 120. Maka F-nya adalah 120/22. 120/22 di sini adalah 60/11. Tidak ada di sini. Ya. Sebuah benda diletakkan di depan sebuah lensa cekung, ya. Lensa cekung F-nya negatif juga. Lensa cekung. Harusnya S-nya negatif ini. Jika bayangan yang dibentuk adalah 10 cm di belakang lensa. Di belakang lensa ini bayangan positif loh. Nah, ini mungkin ada yang salah di sini. Mungkin bukan lensa, mungkin cermin mungkin ya. Jika bayangan yang dibentuk adalah sebuah lensa kok ya, ini konsisten, ini lensa, ini lensa. Sebuah benda diletakkan di depan lensa cekung, ya, pada jarak 12 cm, ini S-nya. Jika bayangan untuk 10 cm di belakang, X aksen ini positif, ini juga positif. F-nya seharusnya ketemu negatif seharusnya. Nah, ini ada yang salah. Mungkin S-nya di depan. Harusnya ketemu negatif. Ya, saya anggap ketemu negatif ini bukan di belakang tapi di depan. Saya edit ya. Ini bukan di belakang tapi di depan.
ya di depan. Kalau di depan maka akan menjadi negatif. Berarti ini akan menjadi negatif, ini akan menjadi negatif 10 ya. Ini akan menjadi negatif dan ini akan negatif 10, ini akan menjadi 2. Ya. Ini 120 dibagi 2 adalah 60. Nah, kalau ini ada jawabannya. Jadi kelihatannya soalnya yang salah. Ya. Salah kalimat. Bukan di belakang lensa tapi di depan lensa. X-aksennya bukan di sini tapi X-aksennya di sini. Ya, 10 cm di sini. Ya. Saya lupa tegak hendaknya, mungkin di sini. Ya. Oke. Tegak kelihatannya tegak. Di depan lensa. Jadi ini adalah X-aksennya. Ini 10, bukan di belakang. Kalau di belakang tidak ada tadi jawabannya ya. Berikut ini merupakan lensa yang terdapat pada mikroskop dan bayangan yang dibentuk oleh lensa tersebut. Pernyataan yang benar adalah lensa objektif, bayangan maya dan diperbesar. Ini benar. Objektif adalah yang dilihat oleh mata. Mata itu melihat bayangan maya dan sangat diperbesar malah. Okuler bayangan nyata, bukan maya. Di sini salah. Objektif nyata salah. Nah, di sini tidak ada jawabannya lagi. Lensa objektif, bayangan maya diperbesar benar. Lensa okuler, kebalik mikir saya. Objektif yang dekat dengan benda kok ya. Lensa objektif yang dekat dengan benda. Nyata diperbesar. Lensa objektif, ini maya harusnya. Maya diperbesar. Nah ini yang objektif itu yang dekat dengan benda. Hampir kok kebalik saya. Objektif yang dekat benda ini, okuler ini adalah yang dekat dengan mata. Ya, yang dilihat mata itu adalah yang dilihat oleh mata adalah maya diperbesar. Okuler itu mata ya. Yang dilihat oleh mata itu maya diperbesar. Yang dihasilkan oleh lensa objektif adalah nyata diperbesar. Oke, di sini akan menghasilkan bayangan nyata diperbesar di sini. Ya. Nomor 33, alat optik yang memiliki lensa cembung sehingga dapat membantu mendekatkan objek ke mata serta membantu melihat benda kecil adalah loop. Ya. Dapat membantu mendekatkan objek ke mata, membantu melihat benda kecil. Sebenarnya yang ini ada teleskop mendekatkan ya. Kalau loop itu agak jauh juga. Ya. Teleskop. Kalau nah ini ada teropong juga. Nah, ini kan repot kayak gini. Alat optik yang memiliki lensa cembung dan membantu mendekatkan objek ke mata sehingga membantu melihat benda kecil. Kalau melihat benda kecil harusnya mikroskop, tapi agak jauh loh mikroskop, gak mendekatkan loh ya. Yang jelas ini mikroskop ini benar punya lensa cembung dan dia untuk melihat benda kecil ya, tapi bayangan yang dihasilkan itu mata itu rileks kalau melihat mikroskop dalam jumlah lama ya. Ini relatif, belum tentu mendekatkan objek ya, jadi ini agak bermasalah ya. Kalau mikroskop lihat mikroskop pada mata berakomodasi apa enggak? Mikroskop itu ada dua, ya, mata berakomodasi dan mata rileks. Ya, jadi mana yang benar? Nah ini, kalau mata berakomodasi pun yang jelas mata berakomodasi dibikin 25 cm. Nah mikroskopnya itu lebih panjang atau lebih pendek, jadi ini soalnya agak kacau ini. Tapi yang jelas kalau melihat benda kecil, ini adalah ciri-ciri dari mikroskop. Yang jelas mikroskop adalah melihat benda kecil. Jadi dalam kondisi terpaksa saya jawab A. Tapi ini pun sebenarnya soalnya kurang komplit. Ya. Yang jelas punya lensa cembung, benda kecil itu. Kalau teleskop dan teropong ini adalah benda jauh. Ya, kalau loop ya untuk memperbesar aja. Dengan secara sederhana. Nomor 33. Sekarang nomor 34. Nah,
jika percepatan gravitasi bumi di tempat ini 10 meter per sekon, maka tekanan hidrostatis tepat di mulut ikan. Tekanan hidrostatis itu adalah jarak dari sini ke sini. Kedalaman, dari kedalaman ini H. Jadi rumus P sama dengan rho GH. H ini adalah kedalaman. Kalau rho massa jenis, ya di sini massa jenisnya mana? Nah, rho-nya sudah ada. Rho ini massa jenis. Ini dinyatakan dalam meter. Jadi ini 0,5 ini 1 berarti hanya 1 meter. Jadi rho-nya di sini 1000, gravitasinya adalah 10 ya, dan kedalamannya 1. Berarti ini 10.000 tekanannya dalam satuan Pascal atau Newton per meter persegi atau dijaga Pascal. Atau disingkat PA, gitu juga boleh. Jadi bisa salah satu ini, 3 ini dipilih salah satu. 10.000. Ya. Nah, seperti ini. Nomor 35. Apabila berat balok 15 Newton, berat ke bawah balok 15 Newton. Ukuran panjang, lebar dan tingginya sekian, maka tekanan ya rumusnya F per A. F-nya yang jelas di sini adalah 15 Newton. 15 Newton tekanannya. A-nya, A itu adalah luas alas. Sama dengan panjang kali lebar. Ya, panjangnya adalah 50 cm atau 0,5 meter, ya. Lebarnya adalah di sini berapa? 20, 30 apa 20? Tulisannya kecil. 30 ya, 30. Lebarnya ini 30. Kalau 20 tingginya, ya, 30. Berarti 0,3. 0,3. Ini akan sama dengan 0,15. Ya, 0,15. 15 dibagi 0,15 adalah 100. 100 Newton per meter persegi, ya, atau 100 Pascal. Nomor 30. Di sini kita akan menggunakan rumus F1 per A1. Nggak usah saya baca soalnya sudah tahu arahnya kemana. F2 per A2. Ya, gambar di atas menunjukkan gambar penampang dongkrak hidrolik. Supaya kedua seimbang maka F2 berapa? Kita akan menghitung F2-nya. F2 dibanding A2-nya berapa? 1000. Ini nggak dikonversi nggak apa-apa. Ya, toh konversinya bisa kita coret nanti. F1-nya adalah 10 Newton. F di sini adalah 20. 20 dan 1000, ya, nolnya saya coret ya. Oke, 20 bagi 100 adalah 50 ya. F2-nya berarti 50 kali 10 adalah 500. Ya, 500 Newton. Nomor 37. Seorang dengan tinggi 160 cm, ya, tingginya adalah 160 cm. Di depan cermin datar. Agar orang tersebut dapat melihat seluruh bayangannya, minimal diperlukan cermin panjangnya di sini harus setengah dari tinggi 1/2 T. Jadi setengah dari, maka tinggi adalah H gitu aja, setengah dari ketinggian orang H ya. T sama dengan setengah H gitu aja. Jadi T setengah H setengah dari 160 sampai dengan 80 cm. Pokoknya separuh ya kacanya itu. Jadi kacanya separuh ketinggian orang. Nomor 38. Jarak titik fokus lensa konvergen. Lensa konvergen adalah lensa cembung. Ya, berarti F-nya adalah positif. Ya, berarti F-nya adalah positif 8. Sebuah benda terletak 6 cm di depan lensa. Ya, ini dalam sentimeter. Berarti bendanya ini S. S itu adalah 6 di depan, berarti dia positif. Ya, positif. Positif negatif sangat menentukan di sini ya. Perbesaran bayangannya, kita ngukur S aksen dulu. 1/F rumusnya semuanya sama. 1/F sama dengan 1/S ya, ditambah 1/S aksen. Maka 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/S dikurangi 1/F. Ya, maka 1/S aksen sama dengan 1/S-nya. Di sini 1/6 dikurangi 1/8. Biar sama, 1/S aksen ini jadikan 6 dan 8 ini bisa 24. Ya, jadikan 24. 6 jadikan 24 kalikan 4, 8 kalikan 3. Maka ini 1/24. Maka S aksennya adalah 24. Perbesaran adalah mutlak dari S aksen per S. S aksennya adalah 24 ya. Kalau positif nggak perlu dimutlakkan ya. Di sini S-nya adalah S-nya 6. Ya, ini perbesarannya menjadi 4 kali. Ya, yang D. Lanjut 39.
Perbesaran bayangan yang dialami terletak 3 cm. Perbesaran bayangan yang dialami benda terletak 3 cm. S-nya positif ya, positif 3 cm di depan lensa cembung. Lensa cembung ya, ini 3 cm adalah 3 kalinya. M sama dengan 3. Maka jarak titik fokus lensa. Jadi kita punya rumus S perbesarannya 3 kalinya ya. M adalah S aksen per S, maka S aksen sama dengan M kali S. Perbesaran bayangan dialami 3 cm di depan lensa cembung, maka S aksen sama dengan M-nya adalah perbesarannya 3, S-nya adalah 3 cm, maka S aksennya sama dengan 9 cm ya. 9 cm fokusnya kita hitung. Perbesaran bayangan yang dialami benda, bayangannya di depan atau di belakang enggak dijelaskan di sini. Saya anggap S aksen di belakang, saya anggap positif di belakang karena tidak ada keterangan ya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/S-nya adalah 1/3 ditambah S aksennya 1/9. Ini jadikan sama-sama 9. 3 jadikan 9 adalah 3 ya, ditambah 1 berarti 4/9. Maka ini 1/F ya, 1/F, maka F-nya adalah 9/4 ya. 9/4 kita pakai kalkulator biar cepat. 9 dibagi 4 2,25, berarti yang A. Terakhir nomor 40. Sebuah benda diletakkan di depan lensa cekung ya, lensa cekung. Kalau lensa cekung F-nya negatif ya, menghasilkan bayangan sejauh 0,1 cm. Ini S aksennya adalah 1,5 cm. Kekuatan lensa tersebut ya, saya asumsikan ya, S aksen ini positif dan S-nya juga positif karena nggak ada keterangan ya, saya asumsikan positif ya. Sebuah lensa diletakkan di depan lensa cekung. Oh, bendanya pasti positif di depan ya, diletakkan di depan, S-nya pasti positif ya. Menghasilkan bayangan sejauh, kekuatan lensa tersebut adalah berapa senti? Wah, ini berat ini. Sebuah benda diletakkan di depan lensa cekung menghasilkan bayangan sekian. Tidak ada ini berapa jauh dia diletakkan. Nah, ini nggak bisa dikerjakan, nggak komplit. Atau kita anggap saja ya, saya anggap 1 meter atau saya anggap 1 meter gitu ya, 1 meter. Misal S aksen ini adalah 50 cm deh, 50 cm dimisalkan saja ya. Misal angkanya biar enak dengan 1,5. Ini kan 15. 30 aja, 30. Angkanya biar enak ya. 30 cm. Maka F-nya 1/F adalah 1/30 ditambah 1/1,5 ya. Ini akan menjadi 1/30 menjadi 10/15 ya. Sama-sama 1/30 tambah 20/30 disamakan menyebutnya. Maka 1/F sama dengan 21/30. Wah, ini agak repot ini. Dioptri ini adalah 100/F. Jadi nanti berarti 100 kali 21/30. 2100 dibagi 30. Bisa enggak? Bisa harusnya ya. 2100 bagi 30 berapa? 2100 dibagi 30. 70 dioptri. Ya, ini lensa cekung. Karena ini lensa cekung berarti ya negatif. Ya, saya jawab pakai E, negatif 70 dioptri. Karena di sini S-nya nggak ada, saya misalkan tadi. Jadi ini pakai permisalan, misal. Sehingga jawabannya juga nggak ada di sini ya. Jawabannya yang E setelah kita hitung. Yang penting kalian tahu bagaimana cara menghitungnya. Baik, ini adalah latihan
bagi kalian untuk persiapan ini ya, ujian kenaikan kelas untuk SMP kelas 8. Semoga sukses. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.